Halo guys, bersama balik lagi guys di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing komik ya. Selain juga bikin konten mainan, gue juga suka bikin konten komik. Dan yang pasti sekarang sudah malam hari, karena malam hari adalah waktu yang tepat untuk gue bikin konten komik. Oke, kita zoom out dulu. Sekarang sekitar jam 11 malam. Tapi ini weekend guys. Oke, langsung aja. Gue akan mereview komik berjudul Mr. Morning dan diterbitkan oleh MNC Comic guys. Dan banyak sekali yang ingin gue sampaikan di video ini mengenai komik ini guys. Sebelumnya komik Mr. Morning ini gue beli dari Tokped seharga 14.000, berarti sekomik itu 7 ribuan. Tapi komik ini sudah lama terbit guys. Jadi pertama gue mau kasih kesan dulu gue kenapa alasan gue beli komik ini. Oke, pertama alasan atau reason gue beli komik ini karena dulu gue pernah ke Gramet, entah di Lipo Mall Karawaci atau di mana, gue ngeliat komik ini terus gue pengen beli, tapi seiring berjalan waktu karena kesibukan nggak jadi beli guys. Terus sampai akhirnya tahun 2020 gue inget pengen beli komik ini dan gue beli tahun ini, kemarin awal tahun, dan gue baru bisa review. Jadi waktu itu kita lihat dulu ini tahun diterbitkan tahun berapa ya, tahun 2015. Oke, jadi tahun 2015 gue pernah melihat komik ini ya. Seperti biasa komik baru di Gramedia pasti dipajang di tumpukan-tumpukan komik yang baru. Nah, gue ngeliat komik ini gue pengen beli, cuman lupa, dan baru sekarang gue beli. Karena apa? Karena di kemasannya ada gambar kereta ya, kereta malam ya, kereta api ya guys, kereta api ya, nggak kereta ya, kereta api, train ya, lokomotif. Karena gue adalah sosok orang yang sangat mengidolakan, sangat maniak sama yang namanya kendaraan umum, kereta api ya. Tapi gue lebih spesifiknya suka kereta api yang jenis yang klasik itu ya, lokomotif yang masih ada asapnya di gerbongnya. Oke, jadi ya langsung aja. Ini tadi gue bilang gue beli 14.000 2 buku, dan dia 2 buku tamat, dan ini masih ada kemasan. Dan ini gue udah baca barusan. Ini kemasan si komiknya, ini volume 2 nih. Ini harga waktu 2015 ini seharga segini guys. Fokus, nggak mau fokus dia. 22.500 tuh. Mr. Morning 2 tamat. Jadi 2015 itu harganya 22.500. Sekarang udah yang biasa itu 25 sampai 28.000. Jadi kenaikannya itu bisa sampai 5 ribuan lebih, 6 ribuan ya, gila. So, jadi ini alasan gue keep ini buat gue kasih aja ke teman-teman. Oke. Kita lihat dulu guys untuk detail lagi. Si komiknya diterbitkan oleh MNC Comic. Dia dikarang oleh Shinobu Takayama tahun 2007. Diterbitkannya oleh Ichi Jinsha, mungkin gak terkenal nih. Mr. Morning ini tim-tim yang waktu itu membuat komik ini, terima kasih ya. Nah, 2015. Nah, kita lihat dari covernya guys. Ini volume 1, ini volume 2. Ini jenis komiknya dengan gambar landscape ya. Biasanya kan komik gini kan gambarnya, dia begini. Memang ada beberapa komik yang gambarnya landscape seperti ini biar nggak terlalu monoton mungkin. Dan di komiknya nggak ada tulisan volume 1, volume 2, dia ada di sini. Oke, langsung aja kita lihat guys. Ini ya MNC Comic. Ini gue suka banget sama logonya. Mr. Morning ada gambar keretanya gitu loh. Keren. Warna kuning. Terus ini dia mangakanya Shinobu Takayama. Kita lihat untuk covernya guys. Ini si tokoh utamanya. Namanya nanti kita bilang. Ini si temennya. Itu profesinya kondektor ya. Oke, nanti kita review lah untuk ceritanya lah ntar. Itu dia. Gambar ini volume kedua yang terakhir. Sangat mencerminkan manga-manga Jepang ya. Ini lucu loh nih karakter ini loh. Centil gitu loh. Kocak. Bandel. So, gue akan menjelaskan komik ini, dan baru aja gue baca ya. Kemarin gue udah baca yang buram volume pertama, sekarang gue udah baca volume 2. Dan sebenarnya waktu gue pengen beli sih, gue pengen mengharapkan komik ini menceritakan detail tentang mungkin mekanisme atau kapan kereta api ditemukan, dibuat, atau cara produksinya, atau cara
mungkin memasang rel kereta api, atau cara mengoperasikan kereta api, atau mungkin cara memperbaiki kereta api yang rusak, tapi ternyata itu tidak dibahas di komik ini. Di komik ini tuh ceritanya guys, oke, gue akan lanjut detail, bercerita tentang suatu negeri. Jadi di komik ini tuh gambarnya ala-ala Eropa gitu, dan mirip seperti gambarnya seperti komik terkenal The Gray Man yang si Alan Walker itu dia The Gray Man. Jadi ini ada apa, orang-orang itu gambar-gambar itu ala-ala Eropa gitu lah ya, kayak Attack on Titan. Kalau Attack on Titan kan Jerman gitu deh, apa rumah-rumahnya. Dan juga suatu negeri yang memiliki kereta api dengan bahan bakar batu pelangi atau rainbow stone. Jadi ini kereta api bisa gejes-gejes gitu loh. Maksudnya kan kalau kereta api kan masukin batu arang lah apa gitu kan ke tungkunya, habis itu diolah-olah sampai menjadi energi dan bisa menjalankan sekeretanya. Tapi kalau di sini dijalankan dengan namanya rainbow stone atau batu pelangi. Nah, kalau menurut di manga atau komik ini, si keretanya akan mengeluarkan asap, ya betul, yang warnanya seperti pelangi ya, rainbow ya. Dan ya ini sebenarnya ya komik ini tuh di sini sih nggak ada tulisan komik cowok cewek ya. Oh iya, gue belum ngasih belakangnya ya, lupa. Oke, kita lihat sinopsisnya. Sorry guys. Towi yang imut dan periang baru saja memulai pekerjaan barunya di kereta batu pelangi, sebuah kereta indah dan besar yang melintasi benua. Tapi kenapa ia ditugaskan di gerbong yang paling murah? Selain itu atasannya yang keren, Miguel Wiseman, benar-benar galak dan disiplin. Towi jadi terus-terusan kena jitak. Oke, dan ini si gambar-gambar karakternya, gue ingat, nah ini si Toki Towi, ini si Miguel Wiseman, ini si Jill, si yang perokok, tapi orangnya gaul. Terus ini ibu Pelanti, apa gue lupa ya, pokoknya dia ketua gerbong, dan ini si suaminya kalau nggak salah ya. Terus ini si Bark, apa ya gue lupa, Baker, dia pesulap yang romantis. Terus ini temennya si mana, oh ya ini kakaknya angkat si Wiseman. Terus ini anggota tentara ya, apa calon menantunya si Robert Wiseman. Ini si petualangannya, ini si Jun Saku ya, itu kayak gubernur atau wali kota lah yang pemilik kekuasaan gitulah, tapi dia baik. Terus ini si apa ya, ini si komandan apa, tangan kanannya yang suka menjaga dia di tentara ya, pakai baju zirah besi tapi dia perempuan aslinya. Terus ini juga si pengurusnya. Oke. Jadi ini tuh tokoh utama Toki Towi. Jadi ini sebenarnya manga ini tuh bukan menceritakan yang tadi gue bilang panjang lebar ya, kayak kereta api apa itu usulnya bla 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 A sampai Z, tapi menceritakan bagaimana kehidupan sehari-hari orang-orang yang suka bekerja atau menjadi tim, menjadi pengurus ya, untuk yang biasa menjamu para tamu atau ya maksudnya yang penumpang yang menaiki kereta ya. Itu ya cerita keseharian yang suka menjamu ya, bagaimana menjamu penumpang kereta yang baik. Terus juga menceritakan beda-beda gerbong dari ujung, tengah sampai belakang. Nah, ujung itu morning, tengah itu afternoon kalau nggak salah, terus paling akhir itu evening. Gerbong morning biasanya dinaiki penumpang oleh yang kelas bawah sampai menengah. Terus afternoon itu menengah. Terus evening itu orang-orang kelas atas, orang-orang yang sultan, tajir itu, orang kayak kerajaan gitulah, pokoknya orang-orang kaya. Nah itu jadi bagaimana cara mereka menjamu itu caranya beda-beda, dan juga reaksinya juga beda seperti itu. Oke, dan ini Toki Towi, dia itu bocah yang mau bekerja menjadi ibaratnya bukan pembantu, helper. Jadi di mana orang membutuhkan kayak angkat-angkat barang, dia harus bantu. Di mana orang misalkan ada makanan tumpah, dia bantu. Di mana orang pengen minta air minum, dia bantu ya gitu guys. Juga kayak membersihkan salju yang di atas gerbong seperti itu. Dan gue lumayan suka, dan komik ini benar-benar banyak mengajarkan gue hal-hal baik ya guys. Itu dia. Dan
ini sebenarnya komik yang recommended untuk pembaca cewek ya. Soalnya ini full kebanyakan tulisan semua guys, dan untuk gambarnya sih bagus, berbobot ya. Ini manga apa gua nggak tahu, mungkin dibikin animenya juga kan. Pokoknya kalau manga dibikin anim itu udah lumayan sukses ya. Jadi gua nggak tahu, tapi ini sangat berbobot ya guys, sangat apa ya, karakter-karakter itu dibuat berkembang dan dijelaskan secara lumayan detail dan menarik hati pembaca. Dan ya, untuk pembaca cewek dan banyak teks dan sedikit action, tapi dapat membuat pembaca jelas, oh yang lagi dibahas tuh ini gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah baca atau pengen beli dan nggak tahu ini tentang apa atau bagaimana, boleh komen ya guys. Dan ini gambar si Miguel Wiseman, yang mana ini adalah bos atau atasannya si Toki Boy ya. Jadi suka dipanggil Toki Boy ya, namanya Toki Towi ya, lucu namanya. Ini dia orangnya sedikit dingin dan agak galak dan tegas ya. Tapi sekarang juga punya humoris. Dari ini si Jill, Jill adalah juga salah satu tim dari Gerbong Warning, dan dia suka merokok dan dia suka menggoda wanita gitu guys. Seperti itulah, serabutan ya. Oke, langsung aja kita akan lihat guys untuk gambarnya. Ini dia tuh, kan udah mencerminkan gambarnya apa, komik cewek ya. Nah, ini awal dimana dia tertarik untuk menjadi bagian atau pekerja di kereta pelangi ya, Rainbow Train. Nah, itu kan kebanyakan tulisan, dan ini kocaknya sih nggak ketolongan guys, kocak gitu loh. Gua nggak bisa menjelaskan mana yang paling kocak, semuanya kocak, sangat kocak ya, menggambarkan seperti umumnya manga-manga Jepang ya lah ya. Kocaknya gimana, kayak gitu, kayak aku bunuh kau ya, kau dengar tidak, seperti itu guys. Nah, ini sih Wiseman, dia dipanggilnya Wiseman ya, itu dia tuh. Ini yang terakhir ya, pias, langsung disiram gitu loh airnya. Ini kocak. Dan untuk volume 1 ini menjelaskan ya kayak cara menjamu, terus jenis-jenis penumpang itu bagaimana, terus jenis orang-orang tim yang bekerja, ada pesulap, ada yang sudah berumur dan bisa menangani penumpang yang suka marah-marah gitu guys. Tuh, kalau di volume 2 lebih kompleks lagi. Nah, itu dia Train. Dan ini untuk dibacanya juga nyaman ya guys, jadi nggak terlalu ini banget, nggak cuman ngebahas romansnya ada gitu dan masuk gitu loh. Dan ini juga ada karakter dia itu namanya si Robert Wiseman, yang mana dia adalah kakak tiri ya, kakak beda ibu dari si karakter Miguel Wiseman ini dia. Jadi ceritanya mereka itu satu ayah ya. Jadi dia itu lahir dari ibu yang berdarah bangsawan ya, dan si Robert ini lahir dari ibu yang orang biasa. Dan mereka satu bapak ya, dan mereka kakak beradik. Aduh, gatel guys, nyamuk. Dan dia malah bukan meneruskan apa sih, kayak sosok bangsawan di rumahnya atau di sananya, malah bekerja menjadi orang biasa di gerbong kereta api. Tapi malah si Anikinya atau si abangnya ini yang meneruskan sosok putra bangsawan, padahal dia lahir dari ibu dari orang yang biasa saja gitu guys. Seru sih, dan ini gambar begitu ya, ciri khas ya, kayak ya gitulah kalau gambar-gambar manga Eropa Jepang itu loh, muka-mukanya juga campur gitu loh, kayak butler gitulah ya, kayak gue kemarin baca apa sih, Werewolf Butler atau yang enggak Valkyrie itu guys. Nah, ini juga baru kok ada kesatria atau penjaga dari Junsaku itu kayak wali kota gitu, kayak ada bodyguard kok cewek gitu loh, pakai baju zirah gitu guys tuh. Nah, ini menceritakan Junsaku itu kayak harusnya cowok walaupun dia usianya masih belia ya, masih bocil, masih anak SMP begini. Ini lebih kompleks, ini ada namanya si Kotori itu sebutan dari ini adalah sosok yang suka menjual koran atau suka
memberitakan informasi penting lah. Anda mau informasi apa, mau informasi kayak orang hilang atau informasi apa gitu, jadi bisa bertanya sama si Kotori ini ya, bukan Kotaro Minami Kamen Rider. Nah ini si Tokotowi ini bekerja tanpa tahu ibunya berada di mana sekarang gitu. Nah itu dia, ini lagi libur ya, jadi lagi libur, menjelaskan lagi libur bekerja dan 3 minggu, terus dia mencari uang untuk mengirim paket berisi oleh-oleh untuk ibunya di kampung halaman. Cocok buat pembaca nih guys, cewek dan juga cowok juga boleh baca. Jadi nggak, komik ini tuh nggak sojo gitu, nggak cewek terus. Jadi ini cuman hanya sekedar dari gambarnya dan panel-panel kotaknya tuh komik cewek. Untuk ceritanya aja semua gender cocok ya. Terus ini menceritakan tuh kan kocak. Itu informasi yang bagus, Miguel. Kok cepat menikah. Dengan begitu kita bisa sering main. Maksudnya saling main di rumah ya sebagai kakak adik. Kenapa kau di sini? Pias, langsung dilempar ya makanannya. Wah, mubazir. Kayak gitulah guys, kayak apalah kocak-kocaknya gitu. Gitu. Nah, ini juga ada orang yang namanya Vincent ya, sebagai tentara. Dia itu mukanya babak belur gitu ya, kayak abis berantem gitulah, kayak masa lalu gitu. Ini si Junsaku. Nah, itu dia tunanganku, padahal dia bagian dari tentara gitu ya. Dia cuma ada action sedikit doang guys, mana ya, set gitu loh, actionnya sedikit guys, tapi ceritanya bisa kita terbayangkan. Ini menjelaskan kenapa sih itu menyukai kereta pelangi. Nah, volume 1 habis ya, habis. Nah ini mana tadi. Nah di sini dijelaskan ya orang-orangnya, ada si Tokotowi, Miguel, Vincent, Robert, Jen, ini tunangan. Terus ini si ketua gerbong si Bupati, ini si Jill. Nah ini di volume 2 menjelaskan tadi apa ya, gue ngomong apa ya, kalau kayak ada mana sih, kayak ada apa sih perbedaan antara orang asing sama orang lokal gitu ya. Si Las aneh ya tadi ya gue ngeliat. Nah ini seperti karakter dia manga terkenal tuh, si The Gray Man, si Alan Walker. Dan si Las namanya, si Las itu teman baiknya si Taketowi. Dia menjelaskan dengan saat dia menyanyi, mana dia menyanyi itu pakai gitar tradisional, kalau ada bangsawan yang dulu berbeda pendapat ya guys, yang satunya bertanduk, yang satunya punya sayap di bagian belakang telinganya, seperti mungkin kata Titan kayak kayak Marley sama Eldia, seperti itulah. Terus akhirnya berlanjut dengan cerita yang lebih kompleks, yaitu pengejaran tim-tim yang dari protagonis maksudnya pro dan kontra, untuk menyudutkan sampai ke cerita menemukan anggota keluarga si Tokitowi, yang mana ibunya yang meneliti si bahan bakar batu pelangi itu yang menjadi bom itu guys. Nah ini Desi Vincent yang jadi sosok yang jahat gitu loh, tentara, maksudnya dia menginginkan kekuatan bom gitulah. Gitu. Cerita berlanjut, ini ketemu bapaknya si Wise Man. Itu dia berlanjut, terus akhirnya sampailah dia ketemu, entah bagaimana caranya, dengan ayahnya yang dari kecil dia tidak tahu. Nah ini si ibunya ya sedang ingin mencari si Tokitowi untuk bertemu ya, untuk melepas rindu ya, karena nah ini dia gitu. Terus begitu ya. Nah itu dia. Nah kan tulisan semua kan. Nah ini si Tokitowi entah bagaimana ketemu sama si bokapnya, mana dia nih. Nah dia si bokapnya tuh ketahuan, dan dia terjun dari kereta api sedang melaju ya guys, kayak lepas, kayak loncat gitu guys. Tapi loncatnya dia gelundung ke rumput ya, mana ya, itu dia ketahuan. Terus dia kayak actionnya gini dong, buk gitu loh. Terus nah itu dia lompat, terus dia mengucapkan, tolong sebagai gantinya kali ini jagalah benda yang dititipkan padamu ya, tolong. Terus dia bluk gitu, dia ke loncat gitu ya pas kereta lagi jalan. Terus akhirnya dijelaskan, ditemukan semua karakter yang intens.
terus menjelaskan kenapa harus ini, kenapa harus itu, terus bagaimana ceritanya si Toketowi menunjukkan sama si tentara Vincent kalau dia dikirimin biji atau bola yang dianggap bom ya bisa diledakkan satu negara. Ternyata dia dimakan gitu loh. Ini kayak Jujutsu Kaisen gitu. Atau dimakan ya, terus disuruh dasar bodoh Toketowi, muntahkan seperti itu. Terus dijelaskan pelangi itu bukan untuk menghancurkan tapi untuk memberikan senyuman dan gembira pada seluruh penduduk kota gitu guys. Akhirnya cerita berakhir happy ending, tidak ada keributan atau korban ya. Terus cerita berakhir ya udah dia ketemu ibunya, terus ya gitulah. Terus si itu menikah ya, si Robert sama si itulah. Nah udah kelar. Nah ini kata-kata perpisahan dari si mangakanya Shinobu Takayama 2008. Let's meet again sometime. Terus di belakang ada kayak ada di mana ya? Ini kayak cerita atau cerita tambahan. Ini tamatnya di sini guys. Kita mau kasih sesuatu muntahkan itu kan yang biji bom ya. Maksudnya biji bom itu kalau diledakkan ya baru meledak, nggak cuman ditelan sama si Towi itu meledak. Oke guys, segitu aja guys. Terkelamaan ya, kayaknya udah kelamaan deh. Ini buku keduanya diterbitkan tahun 15 dan juga tampak belakangnya seperti itu. Nah ini si Toketowi, si Robert, si tunangannya, si Wiseman, si Jill, si Bupatenti, si Las, terus si Baker ya, si pesulap. Oke. Gitu guys ya komiknya, gimana, keren? Kalau kalian punya pendapat boleh komen. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten komik di channel gue. Sampai ketemu video berikutnya. Bye, selamat malam.